Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Wah, tentunya baik ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Satriani SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada kali ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan menonton video ini. Adapun topik presentasi yang akan saya bahas pada kali ini adalah mengenai diksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Syara Syafika dengan NIM 210511500009 Prodi Sastra Indonesia. Keputusan terbaik berasal dari metode yang tepat. Bersama-sama, mari kita belajar tentang diksi-diksi indah pada bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar atau bahkan tahu bagaimana konsep dari diksi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas mengenai diksi, terlebih dahulu kita harus tahu apa saja sih sub-sub yang ada pada diksi tersebut. Yang pertama, pengertian diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Nah, menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Diksi ini digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Nah, dalam setiap penulisan kalimat selalu membutuhkan diksi. Pemilihan kata atau diksi ini penting untuk merangkai kata, kesesuaian dalam kalimat, serta memberikan ekspresi pada kalimat penulis. Selain itu, diksi juga dapat menentukan gaya bahasa pada suatu tulisan. Setiap kalimat, paragraf, bahkan wacana membutuhkan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dibentuk oleh diksi dapat membentuk kejujuran, kesopanan, tingkat keresmian dari suatu tulisan, dan bahkan suasana. Dalam puisi, diksi digunakan oleh penyair untuk memperoleh makna tertentu, sehingga diksi tidak hanya pilihan kata saja, akan tetapi juga digunakan untuk menggambarkan suatu cerita dan bahkan memberi makna. Diksi juga meliputi ungkapan dan gaya bahasa. Dalam karya tulis, diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak yang meliputi konotasi, denotasi, semantik, morfologi, dan etimologi. Penerapan diksi yang paling dasar merupakan pengungkapan gagasan penulis. Nah, selain itu, penggunaan diksi yang tepat juga dapat diterapkan ketika berbicara di depan publik serta berbagai macam karya tulis. Ketepatan diksi dapat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai, memahami, mengetahui, dan menggunakan sejumlah kosakata. Sub yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan diksi. Secara umum, diksi memiliki fungsi untuk memperindah suatu kalimat seperti dalam puisi maupun cerita. Diksi yang baik digunakan untuk menyampaikan cerita dengan runtut, menjelaskan penokohan, dan mendeskripsikan waktu serta latar, dan lain sebagainya. Adapun fungsi diksi
Yang pertama, yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Nah, pemilihan diksi yang tepat dan baik ini dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien secara efektif. Ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Dan yang keempat, hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Tujuan diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Menurut buku Apresiasi Puisi, Teori dan Aplikasi, dijelaskan bahwa diksi memiliki ciri-ciri yang meliputinya sebagai berikut ini. Pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Mengapa sih diksi sangat perlu diperhatikan ketika berbahasa? Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan persepsi atau pemikiran, memberikan bentuk gagasan yang tepat dalam berbahasa, dan memudahkan proses komunikasi antar sesama. Nah, dalam bahasa Indonesia ada banyak diksi atau kosakata yang indah yang dapat kita manfaatkan. Sama seperti halnya beberapa diksi indah berikut ini yang hingga kini masih jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama, adhikara, yang berarti kewibawaan. Kedua, anala, yang berarti api. Ancala, yang berarti angin. Akara, artinya bayangan. Aksa, artinya jauh. Aksama, yang berarti ampunan. Arkana, yang artinya suci, berhati terang. Selanjutnya, arsyaka, artinya abadi, murah hati, bersyukur. Arunika, yang artinya cahaya matahari setelah terbit. Anindya, yang berarti rembulan. Askara, yang artinya cahaya. Asmaralana, yang berarti pesona. Asmaraloka, yang berarti dunia yang penuh cinta kasih. Selanjutnya yaitu Bagaskara, yang berarti matahari. Benawat, yang artinya sombong. Baskara, artinya matahari. Baswara, yang berarti berkilau. Bestari, artinya luas pengetahuan. Bama, yang berarti nafsu. Biang lala, yang berarti
belenggu, yang artinya alat untuk mengikat. Bumantara, yang artinya langit. Selanjutnya, cakrawala, artinya lengkungan langit. Candramawa, yang berarti hitam bercampur putih. Chandra, yang artinya bulan. Candala, yang artinya rendah diri. Selanjutnya, Dahayu, yang berarti cantik. Dekap, yang artinya peluk. Dera, yang berarti pukulan dengan rotan. Derai, yang artinya suara rintikan. Dersik, artinya bunyi angin. Dikara, yang berarti indah mulia. Ephemeral, yang berarti tidak kekal. A mincer, yang artinya potongan yang sangat tipis. Gamang, yang artinya takut. Genta, yang artinya lonceng besar. Gulita, yang berarti gelap. Gundah, yang artinya sedih, bimbang. Harsa, artinya kegembiraan. Hirap, yang artinya hilang. Ina, yang berarti matahari pagi. Indurasmi, yang artinya sinar bulan. Insan, artinya manusia. Intuisi, yang berarti bisikan hati. Hidu, artinya cium atau bau. Selanjutnya, Janardana, yang berarti menggairahkan. Jejal, yang berarti penuh sesak. Jelampah, artinya bergelimpang. Jenggala, berarti hutan. Jerembah, artinya menggapai. Kalbu, yang berarti hati. Kapra, artinya biasa. Clandestine, yang berarti rahasia. Kelabu, artinya abu-abu. Kirana, yang berarti sinar cantik. Lara, artinya sedih. Lembayung, yang berarti waktu berakhirnya senja. Dan lunglai, yang berarti lemah sekali. Selanjutnya mega, yang berarti awan. Merapa, yang berarti merantau. Nabastala, yang artinya langit. Nirmala, yang artinya bersih dan suci. Nirwana, yang artinya surga. Nuraga, yang berarti simpati atau berbagi rasa. Pancarona, yang artinya bermacam-macam warna atau pancawarna. Pilau, yang artinya perahu. Pilon, artinya tidak tahu apa. Petrikot, artinya aroma khas yang keluar saat hujan. Pukau, yang berarti daya tarik atau pesona. Pelita, yang artinya lampu atau penerang. Rapal, artinya mengucap. Redung, yang berarti mendung. Renjana, yang artinya rasa hati yang kuat.
Ripuh artinya sudah tua sekali. Rinai artinya gerimis. Risak yang berarti mengusik atau mengganggu. Rundung yang artinya mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Sadra yang artinya berserah. Sandikala yang artinya cahaya merah setelah senja. Sanubari yang artinya hati nurani. Selaksa artinya teramat banyak. Sendu artinya sedih. Suryakanta artinya kaca pembesar. Tandang artinya bertamu. Temaram artinya hampir gelap. Tikam artinya tusukan. Ufuk yang berarti kaki langit. Umbu artinya nenek moyang. Visus yang berarti penglihatan tajam. Wiyata artinya pengajaran atau pelajaran. Dan yang terakhir, Weharima yang berarti kerjasama atau gotong royong. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang mengandung diksi di dalamnya. Yang pertama, tentang Farsa yang selalu turun dari cakrawala dan membawa kenangan yang begitu amerta jika selalu diingat. Artinya, tentang hujan yang selalu turun dari langit dan membawa kenangan yang begitu abadi jika diingat. Selanjutnya, Bumantara menghadirkan sebuah sandikala nan kirana bersama dengan Baswara yang membawa sebuah renjana pada amerta. Artinya, angkasa menghadirkan sebuah senja yang indah bersama dengan kilauan yang membawa sebuah rindu pada keabadian. Selanjutnya, bertemu dalam indahnya Eunoia yang terjadi saat lembayung jingga hingga terjebak rasa ambivalen penuh enigma tak terungkap. Artinya, bertemu dalam indahnya pemikiran yang baik yang terjadi saat berakhirnya senja hingga terjebak rasa cinta sekaligus benci yang penuh teka-teki tak terungkap. Itulah tadi sedikit informasi terkait diksi-diksi yang indah pada bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.